Shalom, selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan bersama-sama bersatu teduh. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 2 ayat yang pertama hingga ke-12. Tetapi saya akan membacakan bagi saudara sekalian ayat yang ke-6 saja. Silakan menyimak di Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur pasal 2 ayat yang ke-6. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Saya ulangi sekali lagi. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Saudara-saudari, kalau kita menonton film perang, khususnya film Tiongkok zaman sekarang, kita sering melihat ada raja yang duduk di tahta, memerintah dengan kuasa, dan semua pasukan itu tunduk kepadanya. Karena siapa yang tidak tunduk kepada raja itu, dia dianggap sebagai pemberontak. Saudara, gambaran ini menolong kita memahami pesan Mazmur pasal 2, bahwa Allah sendiri adalah raja yang berdaulat atas seluruh bumi. Dan ia telah menetapkan rajanya, yaitu Mesias, Kristus Yesus, untuk memerintah dengan kuasa dan keadilan. Namun Mazmur ini juga menunjukkan bahwa bangsa-bangsa memberontak terhadap Allah dan juga rajanya. Dan kita dapat melihat di ayat pertama sampai ketiga. Mereka ingin melepaskan belenggu dan menolak pemerintahan Allah. Bukankah ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Tanpa disadari, kita bisa bersikap seperti bangsa-bangsa itu, menolak kedaulatan Allah dengan memilih berjalan menurut kehendak kita sendiri. Kita ingin menjadi raja atas hidup kita, menentukan jalan, mengatur waktu, dan membuat keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Tapi Mazmur ini juga menegaskan, saudara, bahwa Allah di surga itu tertawa. Ia tidak kehilangan kendali. Dialah Raja yang sejati. Dan Kristus yang memerintah sampai ke ujung bumi. Di ayat 11-12 kita diajak untuk beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ini adalah panggilan untuk tunduk dan berserah di bawah pemerintahan Kristus, Raja segala raja. Saudara sekalian, hari ini mari kita bertanya dengan jujur. Siapakah raja di hidupku? Apakah aku benar-benar menempatkan Kristus di hatiku? Ataukah aku masih duduk di sana sebagai penguasa? Kadang tanpa sadar, saudara, tata hati kita tidak ditempati oleh Kristus, melainkan oleh raja-raja lain yang kita biarkan berkuasa. Saya sebut hal ini sebagai berhala. Bisa berupa ambisi pribadi, harta, pekerjaan, kesuksesan, kenyamanan, bahkan diri sendiri. Seringkali tata hati kita tidak ditempati oleh Kristus, melainkan oleh berhala-berhala yang ada. Kita mungkin tidak menyembah patung, tetapi ketika kita menjadikan sesuatu itu pusat perhatian kita dan sumber kepercayaan kita selain Kristus, maka itulah disebut sebagai berhala. Saat kita lebih mengandalkan uang daripada Tuhan, lebih mencari pengakuan manusia, atau lebih mengejar kesenangan dunia daripada kesetiaan kepada Kristus, saat itulah kita sedang menurunkan raja sejati dari tata hati kita. Saudara sekalian, biarlah setiap kita berkata seperti John Calvin mengatakan, Cormeum tibi overo domine, prompte et sincere. Artinya yaitu hatiku kupersembahkan kepadamu Tuhan dengan rela dan tulus. Inilah sikap hati orang yang mengenal siapa rajanya. Ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan menyerahkan seluruh kehidupannya di bawah pemerintahan rajanya, yaitu Kristus. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena pagi hari ini disapa oleh firman-Mu. Kiranya firman ini tidak hanya lewat begitu saja, namun boleh mengingatkan kami, mentransformasi hidup kami, dan kami boleh sungguh-sungguh hidup terarah kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.